Baik, teman-teman, selamat sore. Hari ini kami mendatangi Polda Nusa Tenggara Timur untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada teman saudara kita, Om John Bala, Antonius Yohanes Bala, yang kemudian tersangkakan oleh Polda NTT pada tanggal 21 Januari yang lalu, dan hari ini hadir di Polda untuk melakukan pemeriksaan. Kita mendengarkan secara langsung bagaimana situasi dalam saat persidangan. Teman-teman kuasa hukum, dipersilakan. Ya, selamat sore kawan-kawan semua. Perkenalkan, saya Riki Remawan dari Konsorsium Pemuda Agraria, bersama kami di Kuasa Hukum. Kami hadir atas undangan dari penyidik ya, Unit 2 Harda Ditkrimum Polda NTT terkait dengan agenda pemeriksaan atas nama Anton Yohanes Bala, sarjana hukum. Kemudian di dalam pemeriksaan tadi di Unit 2 di penyidik itu ada beberapa pertanyaan lah ya, itu ya terkait dengan kronologi kasus, kemudian juga peran dari Bang John sendiri. Kemudian juga dari pertanyaan yang disampaikan itu ada 58 pertanyaan terdiri dari 13 halaman. Nah, untuk agenda hari ini hanya pemeriksaan, dan tadi sebelum diperiksa Bang John ini dimintai untuk dites kesehatan karena kondisi kesehatan Bang John yang tidak fit gitu karena akibat kecelakaan. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan kurang lebih itu sampai 5 jam ya, 5 jam lebih kita diperiksa, dan dalam pemeriksaan itu kita dilayani baik lah kan gitu. Dan kita bersama tim hukum itu ada Bang Martin dan Bang Anto dan 3 tim hukum ini mendampingi Bang John di dalam. Alhamdulillah lancar dan tidak ada intervensi apapun. Kemudian juga yang pertama, sangkaan yang dituduhkan kepada Bang John ini itu pasal 167 dan juntonya pasal 55 ya. Nah, 167 ini kami berpendapat bahwa itu tidak masuk unsur ya, karena pertama itu laporan yang dilaporkan oleh pelapor ini, dari pihak pelapor ini itu sudah daluarsa, karena kejadian yang dilaporkan itu tertanggal 9 Agustus 2014 dan laporan polisinya itu tanggal 23 Maret 2025, artinya itu sudah 11 tahun ya, 11 tahun lebih setelah kejadiannya. Nah, kemudian yang kedua adalah saat tanggal 9 Agustus 2014 itu Bang John ini tidak ada di lokasi ya, di lokasi dimana dijelaskan di 167 ini, di pasal 167 ini itu kan memasuki pekarangan ya, pekarangan ruangan tertutup atau rumah tanpa izin gitu. Karena kalau misalkan masuk ke pekarangan itu kan artinya harus pekarangan rumah gitu, dan kalau ruangan tertutup ini harus ruangan tertutup. Akan tetapi fakta di lapangan itu kan wilayah perkebunan ataupun wilayah garapan masyarakat, itu masyarakat adat, yang dimana masyarakat ini itu menanam sejak 2014 ya gitu, sebelum HGU terbit gitu. Karena HGU si perusahaan ini itu terbit tahun 2023 ya gitu. Nah, itu agenda hari ini. Kemudian yang kami sayangkan itu penetapan Bang John ini sebagai tersangka itu bentuk kriminalisasi terhadap aktivis agraria ya, pejuang agraria, pembela masyarakat adat, pembela HAM gitu, dimana Bang John ini sekaligus advokat, yang dimana advokat ini atau pengacara itu dilindungi undang-undang advokat ya gitu, bahwa kita mempunyai hak imunitas yang dimana kita tidak bisa dipidana baik pun perdata selama menjalankan profesi dengan itikat baik. Kemudian juga sebagai pejuang lingkungan ya, pejuang lingkungan kita juga Bang John ini itu dilindungi undang-undang ya, terkait dengan yang memperjuangkan hak lingkungan gitu, undang-undang PPLH. Kemudian juga Bang John ini itu dilindungi undang-undang advokat, kemudian undang-undang agraria. Nah,
Kemudian juga yang kami garis bawahi bahwa ada telegram ya tahun 2025 dari Kapolri sendiri bahwa pihak kepolisian ini tidak boleh mencari-cari perkara masalah-masalah yang di mana itu yang dialami oleh rakyat lah seperti itu, apalagi yang dialami oleh masyarakat adat yang didampingi Bang John gitu. Jadi saya sementara itu mungkin ada tambahan Bang Anto atau Bang Martin. Silakan. Bang Martin. Cukup lah. Cukup Mbak. Bang Anto. Bang Anto mungkin. Sih proses tadi itu kan proses kurang, tapi perlu dilihat bahwa ini bukan hanya sekedar soal proses hukum, ada hal yang perlu kita lihat di sana, bahwa ada proses yang perlu dikritisi dalam proses hukum itu, karena seperti tadi disampaikan bahwa warga yang ada di sana sudah duluan, tapi belakangan itu hadirnya, artinya ada sesuatu yang dipaksakan dalam proses ini. Dan juga Bang John yang sebagai pimpinannya itu sebetulnya juga harus mendapatkan perlindungan, bukan malah mendapatkan proses hukum seperti ini, apalagi sudah mendapatkan status sebagai tersangka. Nah, perlu dilihat dalam hal ini bahwa ada proses hukum ini, tapi padahal di sisi lain mereka ini mempertahankan ruang hidupnya dalam rangka untuk untuk mencari nafkah di sana, tapi diganggu dengan keberadaan dari perusahaan ini. Ya, makanya pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian memang perlu memang dilihat ke depan, bahwa memang ini bukan hanya sekedar soal penegakan hukum, tapi ada soal kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dalam konteks ini. Karena apa? Tadi lalu memang menjadi pertanyaan, apakah ada alas haknya dari warga di sana untuk menguasai, padahal sebetulnya jelas lebih dulu secara fisik warganya menguasai di lahan itu, dan itu tidak dibiarkan oleh pihak perusahaan, baru tiba-tiba mengklaim bahwa karena sudah mendapatkan HGU belakangan setelah mereka warga itu mendapatkan setelah menguasai secara fisik. Jadi memang di sini ada penyabaian perlindungan negara kepada warganya. Itulah yang menjadi problem atau masalah dalam proses hukum ini. Makasih. Saya bukan dengar. Selain pemeriksaan yang dilakukan hari ini kepada Presiden Bana, kami juga menyampaikan secara langsung surat keberatan penetapan status tersangka yang diberikan kepada Om Anton Johannes Bala dan juga bersama dengan warga Nangahale yang saat ini juga sudah melakukan pemeriksaan di Polres Sikat. Wali NTT sendiri menilai bahwa kriminalisasi yang terjadi kepada Anton Johannes Bala dan juga warga Nangahale di tengah kewajiban menindaklanjuti LHP Ombudsman NTT gitu ya. Kita tahu bahwa ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Pada 25 November 2025, Ombudsman NTT itu mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan atas cacat administratif yang dilakukan oleh ATR BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam temuan LHP itu ada sejumlah catatan yang menunjukkan bahwa SKHGU itu maladministrasi. Untuk itu, dalam situasi ini kami juga mau menegaskan bahwa memberikan sanksi kriminalisasi kepada pembela HAM dan juga pembela lingkungan hidup di saat yang bersamaan atas dasar LHP tadi, seharusnya negara mengevaluasi bahwa sebenarnya apa yang disangkakan kepada Om John dan warga Nangahale pada saat ini itu berangkat dari situasi di mana ada cacat administrasi yang diakui oleh negara dan diperiksa oleh lembaga yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap nilai-nilai administratif, terutama pada SKHGU Nangahale itu sendiri. Untuk itu sekali lagi dalam situasi ini Wali mau menegaskan bahwa temuan Ombudsman harus menjadi dasar hukum yang kuat untuk menghentikan proses pidana terhadap Anton Johannes Bala dan juga warga Nangahale. Negara wajib menindaklanjuti LHP tersebut dengan membenahi tata kelola pertanahan, mengevaluasi penerbitan izin yang bermasalah, serta menyelesaikan konflik melalui mekanisme reforma agraria yang berkeadilan. Penggunaan hukum pidana dalam perkara ini itu hanya memperdalam ketidakadilan, melanggengkan kriminalisasi pembela HAM, dan mengingkari kewajiban negara untuk melindungi rakyat dan mempertahankan ruang hidupnya.
Untuk itu kawan-kawan, pada kesempatan sore hari ini kawan-kawan media yang hadir, kami memberikan dukungan sepenuhnya kepada Polda NTT untuk menangani perkara ini dan menjunjung tinggi transparansi dan juga keadilan agar semua pembela HAM dilindungi dan dijamin atas undang-undang yang sudah ada di negara Republik Indonesia ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Ada tambahan kawan-kawan? Ya, terima kasih kawan-kawan, kawan-kawan wali NTT dan kawan-kawan media yang terutama di sini juga hadir dari Kemenpan, kemudian juga dari Aman. Kami juga secara kelembagaan dari Konsorsium Hukum Agraria itu melayangkan surat keberatan penetapan status tersangka yang disangkakan kepada Bang John. Per hari ini juga kita sampaikan kepada Polda NTT dan mudah-mudahan juga menjadi dorongan Pak Kapolda untuk memikirkan perkara ini, karena menurut pandangan kami itu kami juga terpenuhi unsur ya dari pasal yang disangkakan oleh pihak penyidik ataupun pihak Krim ya di Polda NTT sendiri. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang John, Mungkin apa langkah-langkah selanjutnya bagi kita kalau peristiwa ini terus terjadi, contohnya ada tahap-tahap selanjutnya dari Polda tentunya P21 untuk langkah-langkah dari pengacara dan kawan-kawan dari itu. iya, di langkah selanjutnya itu pemeriksaan ini kan masih tahap awal ya, masih tahap pertama sebagai tersangka. Jadi Bang Don ini itu ditetapkan tersangka tanggal 21 Januari 2006 dan baru diperiksa hari ini tanggal 4 Februari 2026. Nah, kemungkinan itu ada proses pemeriksaan lanjutannya dan pemeriksaan lanjutan ini itu memakan waktu juga. Nah, adapun saksi nanti yang meringankan Bang Don juga itu akan kita hadirkan juga, di mana sangkaan yang disangkakan kepada Bang Don ini untuk menguatkan ya, untuk menguatkan keterangan Bang Don ini kita akan mempersiapkan saksi. Itu sih sebetulnya. Jadi kalau tahapan P21 itu masih jauh, karena Bang Don ini proses pemeriksaan hari ini dia baru tingkat pertama sebagai tersangka ya, dari penetapan tersangka per tanggal 21 Januari 2026. Seperti itu. Kakak, nama siapa kakak? Ricky, saya Ricky Hermawan. Ricky Hermawan. Dewa. Jugianto sebenarnya. Dari mana? Dari Pepeman, Perhimpunan Pembela Masyarakat Santan. Kakak dari Organisasi Bantuan Hukum Konsorsium Pemurah Agraria. OBH KPA. Ya. OBH KPA. Oke baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kawan-kawan. Ya.